عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عن ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس saking Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhuma saking karone Sayyidina Abdullah lan Sayyidina Abbas. Amin. Annan nabiyya satamene Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ba'atha ngutus sapa Kanjeng Nabi Muadzan ing sahabat Muad ibn Jabal. Ngutus ilal Yamani maring negara Yaman. Diutus kangge napa jenenge dadi penguasa, dadi pemerintah tenggene negara Yaman. Faqala monggo dawuh sapa Kanjeng Nabi, dawuh ittaqi wedya sapa sira da'watal mazlumi ing dongane wong kang den kaniaya. Da'watal mazlumi ing dongane wong kang den kaniaya. Mazlum orang yang teraniaya. Fa innahu napa fa innaha. Fa innahu mongko sak temene napa niku fa innahu mongko sak temene kelakuan niku laisa ora ana iku bainaha ing dalem antarane da'watal mazlum wa bainallahi lan ing dalem antarane Gusti Allah apa sing ora ana hijabun aling-aling. Ittaqi wa tiya sapa sira da'watal mazlumi ing dongane wong kang den nganiaya den kaniaya. Fa innahu mongko sak temene kelakuan iku laisa ora ana iku bainaha ing dalam antarane da'watil mazlum wa bainallahi lan ing dalam antarane Gusti Allah apa sing ora ana hijabun hijab aling-aling. Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat Muad ibn Jabal untuk memimpin tanah Yaman pada Sya'dabu 9 tahun setelah hijrah. Maka akhir dari wasiat Kanjeng Nabi, banyak wasiat Kanjeng Nabi diantaranya kenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bila pun orang deki atorok kenal lagi bahwa Allah Ta'ala memerintahkan solat 5 waktu, wajib zakat, wajib solat, wajib pas sebulan Ramadan. Nah, terakhir wasiat Kanjeng Nabi ketika sahabat Muad ibn Jabal untuk memimpin negara Yaman gelak, terakhir wasiat Kanjeng Nabi ittaqi da'watal mazlum. Wahai Muad, takut aba ndak tuan orang sekane ngajeh al mazlum. Takut ada orang ndak tuan orang sekane ngajeh. Fa innaha karena saungkuna fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena sesungguhnya tidak ada penghalang di antara mazlum dan di antara Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada hijab, tak ada penghalang, artinya pasti terima. Bahkan dalam riwayat lain walau kana kafiran ittaqi da'watal mazlum wa in kana kafiran, sekalipun sekane ngaji gele orang kafir nek bentuk adil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orang kafir mendolimi orang lain ini kan macam-macam, banyak cara nah. Ya bisa kelaban ngurangin hartan nah. Ya bisa kelaban macam-macam ngajak orang nah. Ini kesek perintah, ini kesek wasiatin tineng Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Muad ibn Jabal sebelum berangkat ke Yaman untuk
dadi pejabat, dadi penguasa ning kota Yaman. Nah, artinya apa? Artinya rata-rata seorang pemimpin ini sangat semak, sangat dekat dan erat dengan kezaliman. Mungkin makin orang sedolim ini kelemah, tandi kemampuan, tandi daya, tandi kekuatan, tandi apa-apa. Tapi tuan orang saya nggak nikah nih, tuan orang saya kan ngaji nih kan. Sehari dua hari tak ada pak, sebulan dua bulan tak ada pak, setahun dua tahun tak ada pak. Mohon pacet ning dunia ni pun tak ada balasan bagi orang yang zalim, maka dipastikan pagi ning akhirat pasti balas sesuai kelaban kezalimna. Fayaqumu ashabul madzalim qad sabba irda hadha wa akhadha mala hadha wa daraba hadha fatuqda min hasanatihi hatta la tabqa lahu hasanah. Waku orang-orang saya kan ngaji ni juga kapi tak terima orang ni masuk surga. Ya Allah, qad sabba irda hadha, orang ni toman mesoen kaula, toman nokolen kaula, toman ngocaen kaula, toman montut harta kaula. Fatuqda min hasanati hatta la tabqa lahu hasanah. Saya serai bi kebagusna sampai tak ada sekali kebagusna. Gencerna salat ta, genceran pasana haji umroh na kapetat-petat bi orang saya kan ngaji. Nah, maka cek sampai kaula ban panjenengan andi sifat zalim, andi sifat ngani ngajah da orang lain. Aneka mun keadaan orang kafir bayi etrema bi Gusti Allah, esem badani tuwana tineng Gusti Allah. Lah apa boleh tuwana orang saya beriman dekat Allah Subhanahu wa taala, tuwana orang-orang selemah panika tantona lebih etremah tineng Allah Subhanahu wa taala. Ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiran. Fa innahu laysa dunaha hijab. Ning riwayat lain, rawahu Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan ittaqu da'watal mazlum. Takok ban kapi dekat tuan orang sing ngane sek kane ngajah. Wa in kana kafiran, halis najan anani wong sing den ngani ngoyo niku kafiron, senajan wong kafir wedya hati-hati yo. Itaku ai ijtanibu, menghindar pejauh jak mak semak da perbuatan zalim. Wa ingkana kafiron, walaupun orang sik kane ngaji ni ke orang kafir, fa innahu laisa dunaha hijab, karena saungkuna di antara orang kafir ben Gusti Allah ada hijab, ada lengaleng. Walau kana kafiron, walaupun orang kafir. Lah makanya orang se berbuat zalim nikah hendaklah mikir dua kali akibat dari perbuatan kezaliman menikah. Nah, jadi hadis nikah menjelaskan tentang keharaman perbuatan kezaliman dekat orang lain. Nah, karena sahabat Mu'ad ibn Jabal ini perintah untuk memimpin negeri Yaman, maka pesan bi Kanjeng Nabi, saya enggak takwa ban wahai Mu'ad dekat perbuatan zalim, karena saungkuna tuan orang saya terzalimi saya kan ngaji gila pasti etremah tining Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti seorang penguasa nikah sangat semak, sangat dekat sekali dengan kezaliman. Muntak ngestete. Tayyib singka banyak kisah-kisah yang dalam kitab-kitab salaf nikah mengambil sesuatu yang tak bernilai tapi hanya mendinoreng takut termasuk kezaliman nikah. Nah, takut termasuk kezaliman. Cerita aki yang kika dinto Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak nikah di sana ning disah Marwah. Kemudian Sayyidina Abdullah ibn Mubarak waraja'a, di antara Abdullah ibn Mubarak dan Sayyidina Ibrahim ibn Adham.
beliau neka ngincem sesuatu sesangat enteng yang neka ngincem kolam pulpen falam yaruddahu ala sahibihi loppah ternyata pulpenane ke akareh berneng magelamah tempat kolam tempat pulpen depak ke dalam nyatet situng hadis karena pulpenane kata keluar mangsen akhir ngincem din situng kancah yang mereka berneng Syam saat mereka jauh antara Marwah dan Syam. Ternyata pulpen saya yang jam mereka beliau kita membeli, kita membeli. Apa yang terjadi? Maka beliau bergegas langsung sekala nikah dari Compok tulia beli boleh ke Syam untuk membeli pulpen saya yang jam. Karena kita termasuk enjeman, kita termasuk takut termasuk kezaliman. Ya Allah ya. Al-Imam Hisan ibni Abi Sinan, Imam Hasan bin Abi Sinan, la yanamu muttaji'an wa la ya'kulu saminan wa la yashrabu baridan sittina sana. Beliau peneka Imam Hisan ibnu Abi Sinan tak pernah rasana tedung mereng, artinya tak pernah rasana tedung nyaman. Wala ya'kulu saminan, tak pernah rasana beliau neka deer sampai lempo. Wala yashrabu baridan, ben tak pernah rasana nginom aing celep seseger. Siti rasana zaman sebidak tahun tak nyaman tedung, tak nyaman ngenom, tak nyaman ngakan. Selama tahun sebidak tahun. Faru'iyya fil manam, beliau nikah andi kebiasaan nggak nikah. Mujahadan nikah, tedung sekejap jaga tahajud, tedung sekejap jaga wirid Al-Qur'an. Mun ada sekone tak sampai lempo, tak pernah rasa ngenom aing seger. Artinya tak nemu nyaman sakan lemponan. Odik ning dunia nikah selama sebidak tahun benih karo mote Pak Boloari benih sebidak tahun nikah pun riyadhona nggak nikah mujahadana fa'uru ya fil manam ba'da ma mata faqila ma fa'alallahu bik. Kemudian beliau sedah sobung omor Imam Hisan ibnu Abi Sinan benika seriyadhona gelak sebidak tahun tak pernah tedung nyaman, tak pernah deer sae, tak pernah nginom aing celep selama sebidak tahun. Tanya aki dalam mimpi ada salah satu orang sesoleh datang dalam mimpi beliau peneka Imam Hasan atau Hisan ibni Abi Sinan. Tanya aki ma fa'alallahu bik, panjenengan sebidak tahun tak pernah ngerasa aki saya na odik ning dunya, tak pernah ngerasa nangin omain celep tedung nyaman deer saya boles napa tina Gusti Allah. Alhamdulillah fi khair, alhamdulillah kayak boles bagus bi Gusti Allah, boles man nyaman kok bi Gusti Allah. Illa mahbusun 'anil jannah bi ibratin, cuma situng sing ngaraki engko tak bisa masuk ke surga. Apa jadi bi ibratin? Sebab situng jerum, Pak. Jerum ista'artuha falam aruddaha, engkau ngincam jerum seyen jamban singkok jerum gelak falam aruddaha kita pebeli ban singkok. Situng jerum nyebabaki terhalang dari masuk surga. BNPC 1.000, 1 juta, 1 miliar, hanya satu jarum yang sangat kecil dan tak berharga, tak bernilai. Mahbusun 'anil jannah, engkau tahan di Gusti Allah tak bisa masuk surga. Tertahan masuk surga bi ibratin karena situng jarum. Terus doa mau lebih dari nikah. Mau lebih dari jarum, mau lebih mau aroba obeng arobakan aduh Arya gara-gara pulpen beli Imam Hasan Al-Basri, Imam Ibrahim ibn Adham begitu perhatian. Seorang imam yang besar, Imam Hisan ibnu Abi Sinan, seibadana riyadhana sebidak tahun nggak nikah, tak pernah deer saya nginom saya tedung saya benyan wirid benyan tikir ke Gusti Allah, tertahan dari surga biibratin kalaban sebab ngincam jarum.
ceritaki pada orang bini atau tangke bi penguasa atau tangke bi sultan bi malik atau penguasa. Nah ketepaan bungkona orang se napanya mana orang se tandi neka ning zamana Bani Israel anna imra'ata Israiliyah kana laha darun bijiwari qasril malik. Ceritaki pada seorang perempuan zaman Bani Israel, si perempuan tua neka laha darun bijiwari qasril malik, pada satu rumah yang berdekatan dengan panggung daripada seorang raja, istana daripada seorang raja. Kemudian si penguasa nikah, si Malik nikah merasa risih karena yang mengganggu kepandangan. Siapa cede pengkira kerajaan beda bungko coba bungko kenek kumuh kan ngerusak pemandangan nih nyaman. Mau bungko pernah bungko mewah ya bungko naraja pas beda bungko orang bini sebi tibian gila erayu siapa aja jual lah beli ya setiap kali sering utusan dari Malik mereka untuk merayu antabi ad-darah, untuk membeli rumah sekonah nikah beli ya sareng rato nikah. Thumma abad tak gelem antabi minhu erayu mulai dari rega normal sampai rega tak wajar sampai beli kedua kali lipat sampai gentek lahan anyar pokon beli ya bingko bungkona kakek yakin anyar selebih layak selebih bagus tetap tak gelem pindah dari compok ini ke tak poron mungkin karena ini nantinan atau karena pacet eman wallahu alam empon karena pon rayu tak gelem ya. Fakharajatil mar'atu fi safarin. Kebetulan si perempuan nikah, orang bini setua nikah melakukan safar, perjalanan seabak jauh, si beberapa hari tak ada ning compo. Fa amaral maliku bihadmiha. Nyoro Satpol PP, Pak. Mengerahkan Satpol PP, TNI, polisi, zaman omong zaman mangken, zaman kasah. Pasukan-pasukan wis propu gusur ngompong ada orang beli tak gelem gentena tak gelem area mampang orang ria keras kepala orang ria tahu bungkon area mak semaan bungkon rato istana mengganggu pemandangan kemudian area tatanan kota harus demikian wis gusur weh gusur falamma ja'atil mar'atu minas safar. Ketika orang bini ini datang dari perjalanan qalat man hadmi dari siapa orang yang berani menggusur rumahku siapa orang ngeri kila laha al malik saya ngerosak compon sampian saya menggusur saya ancor al malik ratoh penguasa tak banyak bicara mengangkat kedua tangan mun bahasan al Habib Umar al Mutahhar mun bada orang mengangkat tangan Allah Ta'ala sebagai turun tangan ya. Namun Gusti Allah saya turun tangan artinya Allah Ta'ala ikut cawe-cawe pun urusan nikah bener kekuatan orang bini ini kamponan tandi kekuatan, tandi daya, tandi kekuatan apa farafa'at torfaha ilas sama ada ngak ke atas langit warafa'at yadaha kemudian ngangkat tangan tengah waqalat ilahi wa sayyidi tu Guste ben pangeran wa maulaya ghibtu ana wa anta hadir kaula sobung keng ajunan tak pernah sobung ghibtu ana wa anta hadirun lidha'ifi mu'inun walil madlumi nasirun cuma tu sini ketok ghibtu ana wa anta hadirun ya Allah kaula tak ada panjenengan tak pernah tak ada mesti selalu hadir selalu berada lidha'ifi mu'inun orang yang lemah akan mendapatkan bantuan walil mazlumi dan bagi orang yang
teraniaya, nasirun akan mendapatkan pertolongan. Kalau ceneka tok tuana, ghibtu ana wa anta hadirun lidha'ifi mu'inun walil madhlumi nasirun. Gusti, kaula tandi paserah, tandi kekuasaan, kaula ni orang lemah. Keng kaula pasti mendapatkan bantuan dari panjenengan. Ban orang sekani ngaja mesti beda orang senolongin. Thumma jalasa. Kemudian mari ngocak ngak nikah nikah. Si orang binek setuan nikah tojuk ning pengkira bangunan saya gusur, bungkona saya gusur nikah. Dak rema melasah. Dak rema nistan nah. Bungkoh saya kendengen berpuluh-puluh tahun pancor. Ya ngaring Palestina mungkin nikah. Bungkona tibi pancor, tanahna tibi rampas bi orang Israel. Menyaksikan kelaban merepat nikah. Dak rema bungkoh saya pancor, masjid pancor, gedung-gedung sekolah pancor kapi. Fa kharajal malik fi mauqibihi. Ketepaan si ratu nikah keluar dari compok fi mauqibihi beserta pengiring-pengiring. Falamma nadhara ilaiha qala laha ma tantadhirin. Ketika si Malik si ratu nikah melihat si orang tua perempuan yang digusur rumahnya nikah, menyaksikan rumah ampun kare napanya menalulu lantah ampun ratah kala bentana. Tanya ki berato, ciling apa ban bu? Ada enti apa ban ciling apa ban? Qalat antadhiru kharaba qasrik. Engkau badarina tak ada enti apa-apa, engkau tak nyong apa-apa. Cuma terong ngetelah kerajaan naben jadi ancorah robuna kerajaan naben istana naben. Dengan yakin, ya, kelaban PD percaya diri dengan yakin 100%. Fahaza bi qawliha wa dhahika minha. Ila killa bi ratone. Siapa dari dimma ma anjora ma rempak jering tang istana yang megah, mapan, mewah. Falamma janna alaihi al-lailu. Ketika datang tengah malam, orang sekali ngaji kela tak tedung, Gusti Allah juga tak pernah rasa nasare. Sedangkan si zalim tedung dalam keadaan nyenyak lelap, khusyifa bihi wa biqasrihi. Allah Subhanahu wa taala ngemblesaki si Malik ratoh penekah penguasa penekah ben napanya mana istana na sekali pa ambles bi Gusti Allah. Wa wujida ala ba'ti hitanil qasri maktubun hadhil abyat. Pas beda tulisan ning kepingan ning sisa-sisa bangunan rato nikah. Beda tulisan, apa tulisna? Atahza'u bid du'ai wa tasdarihi wa ma yudrika ma sana'ad du'a'u. Sihamul laili la tukhti walakin laha amadun walil amadin qida'u wa qad sya'al ilahu bima tarahu fama lil mulki indakumu baqa'u. Tertulis ning tembok penguasa si zalim penika. Atahza'u bid du'ai wa tasdari. Apakah engkau menertawakan dan menghinakan doa? Wa ma yudrika ma sana'ad du'a'u. Sedangkan engkau tidak mengetahui apa yang akan terjadi, akan diperbuat oleh doa. Sihamul lail la tukhti walakin, busur panah yang dilepas di tengah malam tidak akan bleset. Walakin laha amadun walil amadin qida'u, akan tetapi hanya menunggu waktu bila saya pada panah saya pemeleset pemelesat dari orang yang saya ngocol lagi, saya ngecul daripada busur panah. Ibarat orang memanah hewan lepas anak panah mesti depan, bila depan kita temu. Saya pasti orang saya doa, orang saya kani ngajar wah, ampun berangkat tuana, ampun melangit tuana, ampun pereng tineng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa qad sya'al ilahu bima tarahu. Allah taala ngersaaki kelaban apa saya congok ben kaki setia pancor bi Gusti Allah. Gedung-gedung sementereng, kemudian istana-istana yang megah. Famalil mulki indakum baqa'u, dan tidak ada kerajaan yang kekal abadi. Menunjukkan seperti penguasa ini kan lebih semak dengan kezaliman.
Ya mungkin orang lemah, rakyat ni tak di kekuasaan, tak di apa-apa, terzolimi kepi. Tapi satu saat ketika Allah Subhanahu Wa Taala membalas de orang ngak nikah, maka orang bakal ancur seancur-ancur. Ya nunggu waktu bayi pun. Nunggu waktu bayi. Sejelas pasti orang yang zalim nikah mesti ancur. Ada cerita orang zalim nikah tak ancur. Tapi timun sambian andi kezaliman semakin istihlal, minta halal lah. Cek sampai kulman dengan mati dalam keadaan ningkel perbuatan zalim ke orang lain. Ya. Cek sampai kulman dengan sete andi tanggungan ke orang lain. Mungkin andi tanggungan walaupun bi ibratin jan gila. Walaupun dengan jarum sitong, ane ke sidati penghalang orang gelak masuk ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ane ke banyak neka kisah-kisah teladan beneka cuma disebut lagi tak mungkin. Ya, karena kezaliman neka beda zalim saya pacet gampang siapa orang. Dalam situng hadis riwayat dari Al-Imam Al-Bazzar dari Sayyidina Anas ibn Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu adz-zulmu thalathatun. Kezaliman ni kata Allah. Fa zulmun la yaghfiruhu Allah. Beda zalim saya tak bakal siapa orang. Wa zulmun yaghfiruhu. Beda kezaliman saya bakal siapa orang. Wa zulmun la yatrukuhu. Ben beda kezaliman saya tak bakal tinggal tineng Gusti Allah. Fa amma dzulmul ladzi la yaghfiruhu, adapun kezaliman saya tak bakal siapa orang. Asyirku billah, iki beneka syirik dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik dekat Gusti Allah ini adalah merupakan kezaliman saya tak mungkin siapa orang. Nomor 2, asyirku la zulmun. Napa? Saya nomor 2 karena ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu Wa Taala nerangake tentang kezaliman. Syirik ni kayak kocak kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan ni adalah la zulmun, beda lama lamnya ke gid'ah minal gasam. Allah Ta'ala sumpah la zulmun yaktini kezaliman azimun kang agung. Jadi seadebu bahwa kezaliman sesaraja sesangat raja kesyirikan beneka yang beneka Gusti Allah se maha agung. Inna syirka la zulmun azim. Wa amma zulmul ladzi yaghfiruhu Allah, adapun kezaliman sekemungkinan sepora bi Gusti Allah, fadzulmul ibad anfusahum bima bainahum wa baina rabbihim. Zalim manussah deka pangirana dengan melakukan kemaksiatan. Syukur tobat terima, elang dosa. Maksiat ke Gusti Allah, mabukkah, zinakah, judikah, ki bedah harapan untuk sapora. Pokok cek syirik ke Gusti Allah. Cek sampai nyembah dek selain Gusti Allah. Adapun maksiat selain urusnya orang beneka seorang hamba ben pangeran ben Gusti Allah sebesar apapun tu sana ki beda harapan untuk siapa orang tu sana. Karena pengapuran Gusti Allah lebih luas, lebih banyak daripada tu sana seorang hamba. Wa amma dzulmul ladzi la yatrukuhu, adapun kezaliman saya tak mungkin Allah Taala meninggalkannya, pasti beda tuntutan. Fa dzulmul ibad ba'dhum ba'dhum iki peneka kezaliman di antara satu dan yang lain hatta yadina li ba'dihim min ba'd, sampai betul-betul ngelunasin dia. Fakama tadinu tudanu, sebagaimana engkau memberikan hutang maka engkau akan dibayar hutangnya. Fakama tadinu tudanu. Maka kezaliman si nomor telok ni tak bakal dina bi Gusti Allah, tak pernah kelupain Gusti Allah, tak pernah tinggal bi Gusti Allah. Zalim manussah deka manussah selain. Ya, mungkin orang si zalim ni ke mungkin tambah jojo. Orang si zalim ni ke mungkin ketela tambah pangkat tah, tambah tinggi terus, matiin orang, menjarakan orang, ngerampas hak orang, gusur bungkon orang. Mungkin punya pengikut atau punya pendukung yang satu saat tak mungkin Pak ada cerita dia mencari pangeran dia. Allah Ta'ala si melarang daripada kezaliman ni. Mosok pangeran dia kalah bi hamba ta. Kita mungkin si Allah Ta'ala ni tak pernah kelupain, tak pernah set makhluk ni kebude tesah. Apa boleh mungkin sekezaliman aruba ngerampas tanah orang.
dunia orang. Dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu, man zalama qaida shibrin minal ardi ay qadrahu, barang siapa yang mengambil kira-kira satu jengkal, satu kilan, satu beremper ya, satu jengkal minal ardi daripada bumi, ngerampas di noreng sekelan, ngalak dunia orang, harta orang, ngalak bumi orang, tanah orang sekelan ya tasan, yang serk seguni pagar ngang serk boleh, ngang serk boleh, ngang serk boleh. Tawaqahu min sab'ina ardina, maka kuaku tineng Gusti Allah bekal 18 sampai petong bumi. Iya ya tas sekelan. Bobor ibene sekelan petong bumi nih kah? Ya, petong bumi. Fayasirul buq'atu fi unuqihi qattauqi. Akhirnya kalau ngaki bi Gusti Allah sasakelan dari petong bumi nih kah? Kalau ngaki do orang sing rampas kula tineng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terus apa guna ngerampas di noreng? Jagun karo ning sekelan. Jual ya tak paju. Mata lagi pas ngerampas di noreng. Wah, banyak saran nih hadis. Ayyuma rajulin zalama shibran minal ardi kallafahu Allahu ay yahfirahu hatta yablugha akhir 70 ardin thumma yutawwiquhu yaumal qiyamah hatta yaqdi bainan nas. Serana orang sing ngalah sekelan dari bumi orang, maka paksa orang gelek soro ngalih. Kale petong bumi nika. Isera orang ngalih petong bumi. Tapi paksa esek sekelaban cara ngak nika. Hatta yablughu akhir 70 ardin. Kemudian mula para de apa? Orang benar apa boleh thumma yutawwiquhu pas kalau ngaki panapa bumi se rampas kila yaumal qiyamati hatta yaqdi bainan nas, sampai betul-betul ngokomin ke para manusia sezalimin kila jadi kezaliman ka orang. Lah terus siapa Ustaz? Harta kule rampas orang, bumi kule kala orang, kasaya ko orang, nakaya ko orang. Tenang, Allah Ta'ala maha adil. Setong ontong akan dunia orang ki ontongan saya kakan wa. Setong ontong ngerampas dunia orang ki ontongan saya rampas. Mungkin neng dunia seyah sengsara, tapi neng akhirat Allah Ta'ala pas teh meles de orang-orang yang berbuat zalim mereka. Naudzubillah. Oleh karena itu cek sampai nikah kuluman dengan andi kezaliman ngak nikah bentak bekal terima orang yang selak ngalan ngak nikah nih kezaliman di zalim ngerampasan nih tak bakal terima. Ibadah sunnah dan ibadah wajib tak bakal terima dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Man akhadha syai'an minal ardi, barang siapa yang mengambil sedikit daripada bumi, daripada tanah ini saya ambil bi ghairi haqqi, dengan tanpa hak, ngalak ngerampas, tawaqahu min 70 ardin, maka bekal kalau ngaki dengan Gusti Allah min 7 ardin dari petong bumi, wala yaqbalu minhu sarfun wala adlun, bentai terima dengan Gusti Allah ibadah sunnah dan wajib percuma. Mahsela ahli ibadah mon ki pas ngerampas adin orang percuma ada guna nak api. Ngasa kita takwa. Taib. Hadis nikah bisa kita ambil pelajaran. Pertama, tahrimudz zulmi wa akibatihi. Haram daripada kezaliman dan akibat daripada kezaliman. Kini ke akibatnya? Akibat orang yang zalim dia bakal hancur. Bahkan az-zulmu min kabairidz dzunub. Zalim ni termasuk dari raja-raja itu dosa. Kenapa? Karena dua orang yang sekali ngaji gelak pasti terima dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari hadis nikah, ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tuntut seorang pemimpin nikah di sifat adil. Al-adlu wajibun, bahkan ala kulli muslimin, wajib atas setiap orang Islam andi sifat adil. Lebih-lebih man alaihi man ladaihi napanya mana saltatun aw wilayatun alal akharin, mungkin orang saya beri kekuasaan, lingkupnya kecil, pondok jadi pengurus, kepala daerah, keamanan, wah ini tanggung jawab juga raja. Ya orang yang saya beri kekuasaan nggak nikah, aja geh
orang lain beneka. Ya, bisa ke keluarga, bisa ke anak, bisa ke kompoi ban sipitoro tah. Apa boleh lingkupnya lebih besar. Desa, kecamatan, kabupaten, bahkan negara. Aneka dituntut untuk adil, wajib hukum. Yang ketiga dari hadis ini menunjukkan kuatud doa. Kekuatan daripada doa, kuat doa nih Pak. Doa mukhul ibadah. Doa ni keteti otak ke ibadah. Ibadah apa baik mau tada tu nanti tada otak kah? Karena ibadah ni kan bisa napa kuat yang kita mereka mau berdoa. Sedangkan dua peneka adalah silah, pedang. Doa silahul mukmin. Doa ni adalah silah, senjata yang mematikan bagi seorang mukmin. Jadi patako dek tuan orang sekali ngaji ni kan. Ya, khususnya tuan orang sekali ngaji kuat doa. Yang keempat dari hadis ini menunjukkan at-tarbiyatun nabawiyah. Aneka adalah pendidikan saya didik tining Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat sahabat sebekal mengemban amanah sesangat raja yang mereka ibadah penguasa ng negara Yaman. Eti wanti yang ku Kanjeng Nabi. Sebab mereka adalah apa al-mas'uliyah, sesuatu saya pasti diminta pertanggungan jawab pagi ning alam akhirat. Ya khususnya urusan kezaliman mereka. Oleh karena itu hindaren jangan sampai apa berbuat kezaliman ke orang lain. Walayatubillah mun sampean aromasa andi tanggungan tuli bebali aroba enceman obeng napa takut termasuk apa neka kezaliman. Oh banyak termasuk ngincem bareng ngincem makin termasuk zalim neka Pak. Bareng oleh ngincem maki ini juga termasuk apa? Zalim, kecuali kelaban izin orang si andi ni ka taoleh ni ka tusan ni ka oh tabang ngincam la terlibat bakto tak berbeli zalim ni ka tuli berbeli ni ka ya jadi ngincam ki i'aratuha min ghairi idni malikiha kita termasuk istimalul ariyah menggunakan apa kala encaman sekang kebenekan kui semestena teti ngincam ke Sidogiri wak bobos ke Probolinggo zalim nika ngincam napa ngincam sepeda motor iya cemaki boleh apa boleh pegedi kita bahasa pelat merah pegedi tak bisa cek pelat merah pegedi beda ya banyak mobil pelat merah, sepeda pelat merah je pegedi, iyan cemaki, tusan ni kan, sengincem bi saya, iyan sengincem maki bi sengincem. Berapa kali gula cerita ni kan, ketinggal kilanon saya, orang di ilmu, orang ngerti. Kuli sempat dalam hati ni kan nyatanya, siapa sih di aparat desa, andi sepeda Mega Pro pelat merah jangan gula. Jadi gula nak kengku atanya. Pola beda pada pasera saya tadi neng tisa tadi perangkat tisa mak beda plat merah unten kula ngincem beda parlo kebairo nyorona kana santri tadi ngincem bah cek plat merah yang jemaki bodoh sesare pogodi padahal plat merah nih kan naudzubillah ala kulli hal ya sampai andi napa andi sifat nggak nikah walayatubillah termu kepada selamat. Nah, jadi mulai rampas bi orang, ya tenang baiklah. Biar mah lapor lemari, dia lemari. Orang sedolim tak kira nyaman. Oh, dia lemar saja. Oh, cekak matan tok kemarin di orang sih dia aja. Ngerampas di noreng, ngalah di noreng. Cekak matan tok mana? Saya kan melarat orangnya. Mati tak terhormat sekali. Tahu atau tak ada marganya. Ya, sebab lo dolim. Lo banyak sarah. Kare mukti akitok pun Allah Taala pasti ada sifat adil dan tak mungkin membiarkan kezaliman ini terjadi pasti beda-beda sana jarang ring kaper bayi larang kok berbuat zalim apa boleh pada Islam ya aneka hadis tentang apa tahrimudz zulmi haram ngelakonin kezaliman kemudian wajib ada sifat adil bagi setiap muslim lebih-lebih bagi orang sewilahu wilayah lahu wilayah kan kui orang sadi kepemimpinan kemudian kuatud doa ni kan di kekuatan berdoa ni ketiti senjata tajam dan hadis ini menunjukkan senikah Kanjeng Nabi ini kemun adidi tak apa pembiana dukung tak apa
Silahkan dukung sampean. King benih karena nyari pesen adukung king karena terorok metoro agama dak dukung sampean. Dukung tak apa-apa siapa saya dukung petinggi, DPR, bupati, gubernur, presiden. Tapi benar apa? Benar berharap pesen amplop pa. Sombengen bantu king metoro agama, metoro madrasah, metoro pondok, metoro masjid dak penguasa. Sebab mendengar tak sinkron Pak, zalimong ku kadung kulit sampean si rugi. Asemak dak penguasa tapi dalam rangka untuk anak sehat, memberikan arahan, memberikan wejangan, memberikan mauidhah hasanah, tak masalah mon nggak nikah. Kimun pas amo geremo, ruai dukung, ria dukung, pokon cair, ya mon teti jaring semata ada jiegi ya, yang ada ngaji kapi pak jaring jaroleh notang ya. Mun teti mun tak teti engki mangkana tapan apa sampean apa asemak ada penguasa nih kakek mun sampean tandi kekuatan batin tandi kekuatan iman cema asemak takok norok kadu takok membantu dah kezaliman nikah hanya mah nengenengkeun kezaliman padahal sampean mampu ngocak nikah wah itu cara aja nikah walayatubillah ya daripada selamat kapi. Jadi jangan sampai andi dolim ka orang, jangan sampai ngane ngaji ka orang, jangan sampai bareng orang nikah nyadet nih kula manjenengan. Orang mulai bertanggungan ka orang tak bakal masuk ke surga. Tahan tina Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. An Husain an Amir radhiyallahu anhuma wallahu a'lam bissawab. اللهم صل أفضله على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا وارزق الكل حلالا دائما وخلاتك يا علماء نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب به الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين فاتح إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله
صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين ما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض مغاربها وبرها خصوصا المهاجر الله أحمد بن عيسى وبن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خالي عكزم والفقيه المقدم جميع ساداتنا لي وعلى في فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وكعاق المسلم قد رباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا الشاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني والإمام زين الدين المالباري قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الأبرس ثم إلى روحي قطب الباري الحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر وأخو طاهر ثم إلى روحي قطب شطب البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زنهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السقا أولاد برمضان وإخوانه الحبيب عبد القادر بن أحمد جدا الحبيب العلامة محمد بن علوي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي ثم الحبيب علي كويتان والحبيب محمد بن طلال الحداد والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب شيبوت بوتي والحبيب عبد الله الحداد صاحب الحول الحبيب عبد الله الحداد سانين والحبيب حسن بهر والحبيب جعفر بن شيخان السقاب والحبيب علوي بن سقاب والحبيب هادي بن شيخ أبو بكر بن سالم والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن عبد الفقيه والحبيب صالح بن تنقل والحبيب هادي بن عبد الله الهدار ومحمد الهدار والحبيب أحمد بن صالح الهدار وأصول ما فرم ثم إلى ركه هجي جاسم بن رسل وزوجته وكيجي هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفرعهما ومن انتسب إليهما ثم إلى روحك يهجي عبد الله المحسن وزوجتك يهجي معروف عارفك يهجي عبد الحليم جاسم وأصول ما فرم ثم إلى روحي صاحب هذا المقام الجد عبد الله الجد مزينة الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه الوالد مريم والفوص المغفرين وأمواتنا ثم إلى الوالد منير علي وزوجته وأمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسرار وأنوار وعلوم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجتنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات وشر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويطيل أعمارنا في طاعته ورضاه ويمن علينا بكمال محبة ومحبة نبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاهتداء بسلفنا الصالحين أن الله يعطي كل سائل منا منكم سؤلا ومأمولا على ما يرضي الله ورسوله وهب لنا كل خير ومعاملة للخير ويعم ببركة هذا المجلس مجلس العلم على المسلمين أجمعين وعلى من أسلفنا أصلا مثل جلسة نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم